Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat UDS. Balik lagi nih sama aku Najwa. Hari ini kita bakal bahas topik yang agak berani tapi penting banget nih buat masa depan kita semua. Nah, di sebelah aku ada mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Halo Kak Setri. Halo Kak Najwa. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Terima kasih sudah diundang ke sini Kak. Wah, asik banget nih Kak. Hari ini kita mau ngobrolin soal fenomena remaja sekarang nih, khususnya tentang bahaya seks di luar nikah. Topik ini kan lagi ramai nih Kak, tapi banyak remaja yang cuma ikut-ikutan saja tapi tidak tahu nih Kak risikonya seperti apa. Nah, menurut Kak Septi, seberapa gawat sih Kak dampaknya kalau kita salah langkah di masa muda saat ini? Wah, ini pertanyaannya menarik banget Mbak Najwa. Sebenarnya tuh gawat banget karena dampaknya itu bukan cuma buat hari ini, tapi bisa merusak rencana masa depan kita secara permanen. Berdasarkan Jurnal Kesehatan 2023 yang saya baca itu, fenomena ini di beberapa daerah itu sudah banyak yang khawatirkan karena dipicu oleh bebasnya akses media sosial yang tanpa filter. Wah, berarti bukan cuma soal karena dosa ataupun nomor saja ya Kak ya, tapi ada dampak kesehatan reproduksi yang nyata. Boleh dijelasin nggak sih Kak, secara medis apa yang paling ditakuti dari seks bebas di usia remaja saat ini? Tentunya selain risiko kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering berujung aborsi ilegal, terus risiko yang paling nyata itu ada infeksi menular seksual. Nah, itu seperti sifilis, gonor, HIV/AIDS. Nah, kemudian organ reproduksi remaja perempuan itu secara biologis belum matang sempurna, dan sehingga ini tuh memicu terkena kanker serviks di masa depan, juga meningkat kalau sudah aktif secara seksual di usia yang masih dini. Wah, ngeri juga ya Kak kalau dipikir-pikir. Jadi bukan cuma soal fisik aja, tapi ke masa depan sekolah juga sangat berpengaruh ya Kak ya. Betul banget Kak Najwa. Secara psikologis, remaja yang terlibat seks secara bebas sering mengalami penurunan motivasi belajar. Apa yang disebabkan karena itu? Sebabnya karena mereka rasanya cemas, terus dan takut ketahuan. Akibatnya banyak yang putus sekolah atau harus menikah dini di saat mental mereka itu belum siap menjadi orang tua. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus edukasi kontrol diri nomor 1. Wah, gila banget ya Kak ya, ternyata risikonya sampai ke kanker serviks ya Kak ya. Juga tentang kesehatan mental juga tuh. Tadi kakaknya singgung nih soal kontrol diri. Nah, di tengah gempuran media sosial yang serba bebas begini, gimana sih Kak cara kita sebagai remaja nih buat bangun benteng atau kontrol diri itu? Pertanyaan bagus Kak Najwa. Kontrol diri itu ibarat rem saat kita naik kendaraan. Ada 3 cara praktis. Yang pertama, edukasi yang benar. Jadi jangan nyari tahu soal seks itu melalui film atau medsos yang salah. Jadi bisa tanya dari tenaga kesehatan. Kemudian filter lingkungan kita, cari teman atau circle yang punya visi masa depan. Teman itu berpengaruh besar banget buat kita Mbak Najwa. Terus sibukkan diri, salurkan energi ke hal yang positif kayak olahraga atau hobi. Kalau kita sibuk berprestasi, kita tuh nggak punya waktu buat mikirin hal-hal yang negatif. Jadinya berkurang kan Mbak Najwa ya. Wah, aku setuju banget tuh Kak. Tadi pemaparan dari Kak Septi. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri ya Kak ya. Betul Kak. Tapi Kak, terus misalnya nih dari teman-teman yang sudah terlanjur nih terjebak atau mungkin lagi bingung karena tekanan pacarnya nih, apa yang harus mereka lakukan Kak? Begitu banyak nih. Ini sering dialami ya. Iya. Jadinya tuh jangan dipendam sendiri. Ingat ya teman-teman, segera cari orang yang bisa dipercaya. Bisa guru BK, orang tua, teman terdekat, atau datang ke fasilitas kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan juga sih memberikan konseling tanpa menghakimi. Jadi jangan takut buat dihakimi ya.
Ingat masa depan kita itu belum berakhir, tapi kalian harus berani berhenti dan berubah mulai dari sekarang juga. Gitu Mbak Najwa. Wah, di banget ya Kak ya pembicaraan kita kali ini. Iya, Gak ngerasa Kak, nih kita sudah ada di penghujung acara nih. Boleh gak sih Kak kasih closing statement nih buat sahabat sehat UDS? Boleh banget Mbak Najwa. Boleh. Tentunya buat teman-teman semua, masa remaja itu cuma sekali. Jangan tukar masa depan yang cerah dengan kesenangan sesaat yang risikonya itu seumur hidup kita. Jadilah remaja yang cerdas, sehat, dan berakhlak. Your future is your hand. Jadi masa depan kita itu ada di tangan kita yang memilih. Wah, mantap banget Kak. Makasih banyak ya Kak Septis udah mampir dan berbagi ilmu nih hari ini dan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke sahabat sehat. Itu tadi obrolan seru banget ya. Semoga kalian bisa ambil pelajaran yang berharga. Dan jangan lupa video ini bagian dari promosi kesehatan kami. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan klik like, subscribe, and share video ini. Oh iya, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Juga jika ada yang teman-teman sahabat UDS tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, salam sehat sahabat UDS. Wassalamualaikum